Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah ada di segmen akhir dialog kita. Saya ingin ke Mbak Ana. Mbak Ana, tentunya kita harapkan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk PSBB nanti, ada 11 sektor yang masih diperbolehkan untuk beraktivitas, tapi sisanya kita harapkan tertib untuk bisa work from home, hingga akhirnya nanti mobilitas ini bisa berkurang. Tapi memang apa sih yang harus diperhatikan oleh calon penumpang komuter lain nantinya kalau memang harus beraktivitas pakai komuter? Ya, jadi kepada komuters patuhi protokol, wajib kita menggunakan masker, gunakan wastafel yang sudah kami buat ya, wastafel portable di 80 stasiun, kemudian hormati marka-marka atau kita harus disiplin untuk mematuhi marka-marka baik yang ada di stasiun ataupun KRL. Per hari ini kami dapat informasikan kepada pengguna jasa komuter lain bahwa ada kenyamanan yang terganggu ya, karena mulai hari ini jendela ujung dari setiap unit kereta yang berjalan itu kami buka untuk sirkulasi udara. Dan yang kedua adalah ketika sampai di perjalanan terakhir ya, kereta stasiun tujuan terakhir, itu biasanya kan pintunya dibuka hanya sebelah ya, satu sisi gitu. Ini kita buka dua-duanya. Jadi walaupun sebenarnya KRL ini berhenti setiap 5 menit membuka pintu dan udara bisa bertukar ya, sirkulasi udara dimungkinkan, tetapi ini kita tambah dengan membuka jendela di ujung-ujung kereta, kemudian juga membuka pintu di stasiun akhir. Di samping ini ya, yang terus kami lakukan adalah melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara besar itu setelah selesai berdinas, tetapi selama KRL ini berjalan, petugas on-trip cleaning service akan siap membersihkan KRL kami, khususnya di bagian-bagian yang sering disentuh oleh komuters. Tapi di sini kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari semua stakeholder, baik melakukan pembuatan regulasi ataupun kita sebagai pengguna. Download KRL Access sehingga kita bisa update di mana kita bisa nyaman menggunakan komuter dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, dan yang pasti follow kami di @komuterline supaya berbagai tips bisa kita share, dan semua himbauan-himbauan apapun itu tentang COVID itu pasti kami sampaikan melalui announcement baik di KRL ataupun di stasiun. Yang saat ini yang perlu kita lakukan adalah disiplin adalah kunci kita untuk bisa beraktivitas dengan sehat dan juga kita bisa terhindar dari penyebaran virus. Kami KCI sangat komit sekali menjalankan SE yang disebar oleh pemerintah, dan kami juga pasti melalui antisipasi seperti penyemprotan disinfektan di stasiun ataupun di KRL, kemudian menyiapkan petugas untuk mendisiplinkan, itu terus kami lakukan, dan inovasi-inovasi mengenai minimalisir penyebaran virus ini pasti kita lakukan. Hindari transaksi dengan menggunakan KMP dan kartu bank, dan datanglah ke stasiun di saat stasiun tersebut melalui KRL Access itu informasinya landai. Oke, nah itu bagi komuters tuh yang sehari-hari menggunakan komuters di sekitaran Jabodetabek bisa download aplikasi dan juga tadi follow tadi ya si KRL itu ya, di sosial media. Mbak Ana, terima kasih telah bergabung bersama kami untuk siang hari ini. Saya ingin ke Pak Alvin. Pak Alvin, apa yang telah dilakukan oleh pihak KRL ini? Apakah ini sudah cukup untuk bisa membuat PSBB efektif menurut Anda dan juga secara umum transportasi umum lainnya? Artinya ini hanya case salah satu, jadi saya pikir maksimalkan terus, dan itu evaluasi terus, pembelajaran terus bagi KCI. Yang penting apply dengan protokol COVID dan jadi punya argumentasi untuk tidak dipersalahkan satu. Jadi tingkatkan terus banyak hal dan banyak improvement yang bisa dicapai dengan momentum mengambil momentum COVID. Saya yakin layanan akan ke depan baik. Kita harus membiasakan publik. Ini ada di sisi positifnya, membiasakan publik dengan hal yang lebih baik, yang lebih tertib, yang lebih tadi kartu-kartu yang daily yang harus ditukar itu menurut saya harus hilang nanti ke depannya. Ini momentumnya itu satu. Dan ini berlaku juga buat operator angkutan umum lain, tapi kan tidak hanya bisa seperti KCI. Mungkin Transjakarta bisa, tapi banyak yang sifatnya individual kan, angkutan umum kecil itu tidak mudah. Tapi kembalilah kepada kesadaran masing-masing. Tapi yang paling kritikal, apapun yang dilakukan oleh KCI ini tidak akan menjadi ada gunanya kalau stakeholder yang lain tidak juga mengikuti pola yang sama. Artinya saya menyoroti, kita punya kasus pengalaman di PSBB pertama di mana pihak employer yang swasta itu masih banyak yang belum comply, sehingga
mungkin Pemprov DKI melakukan semacam penalti apalah, saya lupa itu. Tolong Anda punya pengalaman, semua mengevaluasi diri, lalu dibuat strategi mana yang work from home bisa, lalu working staging hour, jam yang berbeda atau hari yang berbeda. Jadi orang tidak perlu 5 hari kerja, mungkin 4 hari atau 3 hari, diatur semuanya. Tentu tidak mengabaikan di sini ada prinsip masalah perputaran ekonomi ya, ini trade off lah, tapi intinya kita tidak mengorbankan ekonominya, tapi juga jangan mengabaikan ini. Artinya strategi itu banyak sekali, banyak teman-teman yang transportasi yang banyak itu usulnya baik pada saat diskusi selama pandemi ini. Saya pikir itu dipertimbangkan, dan ya kalau tergantung hanya kepada pemerintah saja nggak mungkin, karena pemerintah kan mengendalikan semuanya. Mungkin dari sektor pemerintahan atau yang korporasi, mereka bisa dengan perintah, mereka manut antar stafnya. Yang ini kan sulit, aja hanya kata himbauan. Nah ini kembali, kalau pemerintah melakukan penalti masalah, tapi kalau himbau tidak jalan, jadi ini kembali kesadaran kita semua. Jadi artinya mengurangi pergerakan orang itu banyak bisa dilakukan. Dengan pertimbangan tidak mengabaikanlah prinsip tadi masalah. Artinya memang butuh kerjasama semua pihak, Pemprov DKI Jakarta, kemudian operator dari transportasi umum ini juga untuk bisa tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi dan juga tentunya bisa mengontrol bagaimana mobilitas orang selama PSBB nanti. Pak Alfiansyah, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini, dan juga ada Mbak Ane. Terima kasih Mbak Ane. Sampai jumpa. Baik, dan pemirsa, demikianlah Lunch Talks yang ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Saksikan terus Lunch Talks setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Atas nama seluruh kerabat kerja tugas, saya Julita Talombanua undur diri. Sampai jumpa.